Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat bersama-sama hendak mengandungkan firman Tuhan pada acara Manahema pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Pagi hari ini kami dengan tubuh yang sehat boleh menerima firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu ini memimpin hidup kami pada hari ini Tuhan. Menjauhkan kami dari segala kejahatan, dipimpin firman-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan, kami siap menerima firman-Mu dan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Masa-masa ini kita hidup di dunia ini, saudara, seperti kita hidup di tengah-tengah samudra, ya. Kita mengalami dunia banyak goncangan-goncangan, ya. Angin badai yang menakutkan, ya. Ada badai COVID, ada badai ekonomi, badai perang, dan semua itu membuat hati kita jadi takut, jadi kecil. Tetapi saudara ingat, kita punya Yesus yang luar biasa. Ya, kita berjalan di tengah badai, gelombang yang menakutkan, hanya memandang Yesus saja. Seperti yang tengah terjadi pada waktu Tuhan di dalam dunia ini, Dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu di Tasik, ya, di satu danau, ya, murid-muridnya itu melihat Tuhan datang. Tuhan berjalan di atas air, semua jadi kaget, saudara sekalian. Kok bisa Tuhan datang tengah malam di atas air? Begitulah Tuhan kita penuh kuasa, saudara, ya. Kita baca di dalam Matius 14 ayat ke 28 dan 29. Tuhan berkata bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Saya teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepadanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruh aku datang kepadamu berjalan atas air." Kata kepadanya, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan Yesus, tolonglah aku." Ketika segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke atas perahu dan angin pun segera reda. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ini pada waktu Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya lihat Yesus kaget. Dikiranya bukan manusia, sebagai hantu, saudara sekalian. Tapi Yesus penuh kuasa, Dia berjalan. Dan Petrus datang, "Tuhan, kalau Engkau Tuhan, suruh aku datang kepadamu." Petrus memandang Yesus dan dia berjalan langsung bisa di atas air. Tetapi saudara, beberapa saat Yesus atau dia merasa takut, ya, dia merasa ada angin, ya. Lalu Petrus segera berkata kepadanya, "Tenanglah ini, ya." Lalu mulai dia melihat dan berjalan di atas air. Petrus berjalan, lalu Yesus berkata, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari itu berjalan di atas air. Tapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia. Pada Petrus waktu datang melihat Yesus, dia berjalan di atas air, saudara. Berani maju. Tapi waktu dia merasakan ada tiupan angin kanan kiri, ada gelombang, takut lagi dia akan tenggelam, saudara. Begitu hidup kita di dunia ini, saudara. Kita kalau menghadap, pandang kita banyak pada Yesus dengan iman. Nah, Tuhan sanggup menolong kita, mengangkat kita. Terus berjalanlah dengan iman pada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita memperhatikan lingkungan kita, angin kanan kiri, ya, ombak yang goncang-goncang, menggoncang hati kita jadi takut, iman kita jadi turun, saudara. Akhirnya tenggelam, tidak bisa berjalan, saudara. Ini gambaran di dunia ini, saudara. Di dunia ini banyak sekali kita mengalami goncangan-goncangan, mengalami gangguan-gangguan, angin ribut kanan kiri, saudara. Tapi seperti ini,
Jangan kita memperhatikan keadaan kanan kiri, tapi memandang Yesus. Yesus sanggup menolong ya saudara. Pada akhirnya Yesus datang dan katanya kepada Petrus, segera Yesus mengulurkan tangannya dan megang di Petrus dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, kalau kita sudah goyang-goyang, saudara, mau jatuh tidak kuat, ingat Yesus. Yesus akan mengulurkan tangannya untuk kita. Dan kita sangat yang peduli saudara sekalian. Apapun kita hadapi, mungkin saudara dalam keadaan goyang, keadaan tertekan, ada badai, badai ekonomi, badai kesehatan, badai mengganggu keluarga, saudara. Tidak sendiri, saudara. Jangan, kita punya Yesus. Pandang Yesus, basuh pada Yesus. Pasti Yesus akan mengulurkan tangannya dan mengangkat saudara dan saya, sehingga kita bisa berjalan lagi bersama Yesus ya. Sehingga Petrus percaya, kemudian berjalan bersama Yesus dan naik ke perahu, dan angin itu reda. Bersama Yesus segala angin cobaan, segala gelombang malaikat akan reda, saudara ya. Manusia tidak bisa meredakan suasana, bikin takut saudara sekalian. Bagaimana besok, bagaimana apa dan sebagainya, membuat takut sehingga iman kita kecil. Tapi saudara, pandang Yesus, percaya bahwa Yesus akan mengangkat tangannya, mengulurkan tangannya, kita air tangan Tuhan, dan Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan membimbing saudara apapun sekarang keadaannya ya, ada resesi, ada apa, saudara jangan khawatir. Yesus sanggup menolong saudara sekalian. Tangan Yesus tidak diam, dia penuh kasih. Dia akan mengulur tangannya kepada anak-anaknya yang mengalami goncangan-goncangan apapun. Tuhan pasti mengulur tangannya dan kita menggapai tangan Tuhan dan diangkat, bisa berjalan tenang lagi masuk dalam perahu, dan segala ombak angin akan diteguhkan, diredakan oleh kasih dan kuasa Yesus, saudara sekalian. Jadi dari gambaran ini saudara, jangan kita takut menghadapi segala perkara, tapi tetaplah berserah, tetaplah memandang Yesus. Jangan menoleh kanan ke kiri, jangan menoleh keadaan, jangan menoleh tetangga, jangan menoleh situasinya bagaimana. Pandang Yesus. Yesus satu-satunya yang bisa menolong saudara dan saya dalam keadaan apapun, saudara sekalian ya. Memang dunia penuh dengan ketakutan ya. Kok wabah Covid tidak berhenti-berhenti, sudah berhenti sebentar ada lagi, saudara. Dunia mengancam jiwa kita, dunia mengancam kehidupan kita, tapi Yesus yang menolong saudara dan saya. Hanya Yesuslah satu-satunya harapan kita, saudara. Karena itu pesan firman Tuhan pagi hari ini, biar kita memandang Yesus, memegang tangan Yesus yang dialurkan buat kita. Yesus akan menarik saudara dan saya, tidak terjun tenggelam dan gelombang air yang menakutkan, tapi akan ditarik Tuhan, berjalan bersama Yesus menuju perahu dan ketenangan, saudara. Jadi, percaya saat ini biar kita memandang Yesus dengan sungguh-sungguh, beriman dan bergantung berharap sepenuhnya kepada Dia, pasti dapat kemenangan, dilepaskan dari segala badai-badai dunia ini, baik badai penyakit, badai ekonomi, badai damai sejahtera, ya keributan, sudah pasti dapatkan satu keadaan yang damai sejahtera, sukacita dan tenang bersama Yesus. Ada pujian mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, saudara. Biar kita dekat Allah Tuhan. Tangan kita menggapai tangan Tuhan ya. Setiap hari jangan putus-putusnya kita terus memohon kepada Tuhan, terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Pasti Tuhan setiap hari menyertai saudara saya apapun keadaan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Benar Tuhan firman mengatakan bahwa Yesus selalu menolong kami. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami, Tuhan. Melewati gelombang badai dunia ini yang menakutkan, biar anak-anak-Mu kami semua memandang Yesus, percaya Tuhan, dan beriman kepada Tuhan. Tangan Tuhan akan menolong kami, menuntun kami, sehingga kami boleh berjalan bersama-Mu, Tuhan, menghadapi segala badai dunia ini, Tuhan. Kuat anak-anak-Mu hari ini, Tuhan, mengenai badai-badai, angin-angin gelombang,
Tuhan tolong satu persatu supaya mereka boleh diangkat bersama Yesus dalam satu ketenangan menghadapi segala dunia yang penuh dengan cobaan dan gangguan ini. Terima kasih Bapak, berkati semua anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi ini. Kuatkan iman kami hanya bersandar dan tetap memandang Yesus. Dalam Tuhan Yesus segala doa, haleluya, amin.